Halo semuanya, balik lagi di channel gua Alif Misnali. Oke, di video kali ini merupakan video yang akhirnya gua bakal mulai lagi merestorasi F1ZR gua yang baru ini. Untuk pembahasan detail dari motornya sendiri udah ada di video sebelumnya, dan juga ada di video waktu pas kita hunting motor ini ya, waktu pas bareng sama anak-anak. Di video kali ini gua akan memulai restorasi F1ZR gua ini. Dan di video ini juga merupakan part pertama dari project restorasinya. Dan gua bakal namain project kali ini adalah Project VZ. Dan di Project VZ part pertama ini gua bakal bongkar full bodinya. Kita lihat dalemannya seperti apa, kondisi rangka, kelistrikan dan lain-lainnya. Kita cek kabel bodinya dan lain-lain juga pokoknya. Seperti yang gue bilang di video kemarin, video detail dari kondisi motornya, gue bilang kalau ini F1ZR tahun 97, yang mana F1ZR tahun 97 itu nggak ada lubang baut untuk behel yang F1ZR tahun muda ya, yang kayak gini. Sebenarnya gue dapet kondisi yang udah ada lubangnya, tapi lubangnya ini nggak presisi dan juga lubangnya nggak ada dratnya, kecil gitu. Makanya harus dibongkar dan nanti harus dicek dan dibawa ke tukang las. Nah terus kita nanti cek juga bagian lainnya, kira-kira apa aja yang harus dibenahin dari motor ini gitu. Nah sekarang gue bakal dulu bawa motor ini ke tukang las untuk bikin lubang dan bikin mur untuk lubang dudukan behel ya, dan juga buat ngecek bagian rangka lainnya yang siapa tahu ya kan tiba-tiba nanti ada bagian yang harus dilas atau apa gitu yang fatal, jadi kita harus bawa ke tukang las juga lah intinya. Yaudah, gue lanjut dulu ke tukang las dan nanti kita lihat detail dari kondisi rangka motor F1ZR gue seperti apa. Makanya tapi makanya iya. Oke, jadi di sini motornya udah habis dari bengkel las. Ini seperti yang kalian bisa lihat. Sekarang untuk behel belakangnya udah terpasang dan presisi. Dari tampak kiri, dari tampak kanan, dari belakang, atau mau dari atas sekalipun, ini udah presisi. Hasilnya seperti ini intinya. Dan yang kemarin belum sempet kita las itu adalah di bagian ini nih. Nah, di bagian baut cover bodi kasar yang di tangki. Nah, ini kalau seperti kalian bisa lihat ya, ini nggak ada. Sedangkan yang kanan kayak gini. Nah, ini belum sempet. Kemarin itu Mbah Eopnya, tukang lasnya itu bilang terlalu malam. Memang gue datangnya itu malam banget, jam 8 lebih. Kita baru antar motornya ke sana. Nah, jadi bodi bagian belakangnya udah kita lepas ya. Jadi biar mempermudah nanti tukang lasnya buat bikin bracket si tangkinya ini. Ya, harusnya bisa presisi lah ya. Nah, ini untuk detail kemarin pengelasan bagian lubang behel belakangnya. Tuh. Gak cuman bikin bracket di bagian tangki dan juga ngelas mur untuk bagian behel, gue juga udah beli ini Bosch Drat. Ini tuh Bosch Drat untuk pangkon motor CB ataupun GL yang semacamnya lah. Nah, ini gue bakal ngelas di bagian arem. Kenapa gue ngelas di bagian arem? Karena ini bakal gue jadiin untuk lubang jalu pedok. Dikarenakan sekarang ini gak ada standar 2, kalaupun nanti misalkan mau ngoprek-ngoprek motor, mau bersih-bersih, mau nyuci, kalau gak ada standar 2 minimal bisa pakein pedok gitu. Nah, buat ngakalin arem kalian biar bisa pakai pedok yang capit Y, kalian beli Bosch Drat kayak gini, dan nanti kalian ke tukang las dan ngelas deh. Dan kemungkinan gue bakal ngelas itu di bagian sini nih, di bagian depan sini kayaknya. Jadi itu yang bakal kita lakukan di part pertama, dimana kita bakal repair di bagian rangkanya. Ya udah, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, alhamdulillah motornya udah beres, kita bawa ke tukang las. Dan untuk semua bagian-bagian yang gue bilang kemarin yang harus dibikin ulang, dibikin lubangnya, dibikin platnya, dilas, segala macem, alhamdulillah udah beres semua. Nah, yang pertama gue langsung liatin aja yang kemarin. Ini yang paling pertama kita beresin adalah di bagian lubang untuk baut behel. Nah, sebelumnya buat kalian yang mungkin belum tahu kalau F1ZR itu mulai dari tahun 97,
itu awal mulai keluarnya F1ZR. Di tahun-tahun awal itu nggak ada namanya baut behel untuk behel belakang. Yang behelnya tuh kayak gini nih. Nah, itu nggak ada buat lubang baut si behel ini. Jadi F1ZR tahun 97 khususnya untuk warna ungu itu di sini cuman make behel yang bautnya itu disimpan di sini. Nah, yang bautnya disimpan di sini tuh bentukannya kayak gini. Sama sekali nggak ada buat baut behel bagian belakang yang behelnya itu bisa dipakein lampu gitu. Nah, jadi buat kalian yang misalkan punya F1ZR lama yang jadul, tahun-tahun awal F1ZR ya, bukan Force One. Nah, itu kalau misalkan kalian mau pakai behel ya kalian harus bikin lubang kayak yang gua bikin di sini. Nah, itu kalian gampang banget, tinggal ke tukang las. Itu mereka udah pasti tahu bikinnya kayak gimana, tapi pastikan kalian juga udah punya behelnya yang kayak gini biar nanti enak buat diukur-ukur dan dipresisikan gitu. Dan alhamdulillah untuk posisi behel yang punya gua sekarang walaupun bikinan tapi presisi banget gitu, alhamdulillah. Nah, itu hal pertama yang kita beresin di bagian rangka F1ZR tahun 97 yang gua sekarang. Terus bagian kedua adalah dimana gua bikin dudukan ataupun plat dudukan baut untuk di bagian tangki. Nah, ternyata ini bikinan nih yang sebelah kiri, yang orinya tuh yang kanan. Nah, yang kiri ini gue juga bikin di tukang las yang sama. Dan seperti yang kalian bisa lihat ini ya lumayan lah gitu. Masalah presisi atau enggaknya sih kita mau nyoba juga udah dicopot-copotin ya body-bodinya, jadi apa-apa lah. Mudah-mudahan lah ya. Kalaupun gak presisi ya beda tipis, nah nanti kita tinggal tekuk-tekukin aja lah, bisa lah kali ya. Jadi kalau misalnya kalian juga kasusnya sama kayak gua, di bagian tangki gak ada dudukan cover kasar bagian tangki, ya kalian bisa tinggal bikin aja ke tukang las gitu. Harusnya cuma itu doang, tapi dikarenakan gua iseng, gua nambahin satu lagi yang harus gua bikin di tukang las, yaitu adalah ini. Nah, yang kemarin gua bilang bracket ataupun Bosch drat yang gua niatnya itu mau las ke arem biar bisa nanti dipakein pedok yang tipe Y yang kayak gini nih. Nah, seperti yang kalian bisa lihat nih, pedoknya udah terpasang. Terlihat kayak apa ya, kayak arem super track yang kayak gitu, yang terkesan seperti itu. Jadi kalau misalkan F1ZR kalian itu mau dipakein pedok, kalian cuman bisa pakai pedok yang tipe L, yang duduknya itu di bagian arem kayak gini, yang nempelnya kayak gini nih. Sedangkan kalau yang Y kayak gini wajib kalian buat nanti dipasangin si jalur pedok. Nah, dikarenakan ini cuma sebagai contoh, jadi di sini jalur pedoknya nggak ada, jadi gua pakein baut dan ya terkesan kayak OEM gitu. Nah, tapi nanti bakal terlihat lebih OEM kalau misalkan kita udah cat ulang si aremnya gitu. Nah, untuk di part kali ini yang fokusnya di bagian repairing rangka, alhamdulillah udah beres semua. Kita udah bikin dudukan behel, kita udah bikin dudukan baut untuk cover kasar di bagian tangki, dan juga kita udah ngelas Bosch drat untuk arem di bagian arem yang bakal nanti kita pasangin jalur pedok dan kita bisa menggunakan pedok yang tipe Y. Nah, terus berapa sih pengeluaran gua di video kali ini? Untuk baut dan mur, kemarin itu gua beli baut L untuk di sini dan juga murnya, mur 12 kalau nggak salah untuk bagian belakang, dan ini mur 10 berserta dengan si bautnya juga. Itu untuk baut sendiri dan mur 9.000 di bengkel terdekat di daerah gua. Terus untuk jasanya itu 88.000. Untuk Bosch dratnya sendiri ini harganya 20.000. Masalah jasa mungkin berbeda-beda, bervariatif karena beda daerah, beda juga biayanya, dan beda orang beda juga biayanya. Yang gue keluarin itu di video kali ini tuh segini, termasuk juga ongkos anak-anak yang bawa nih motor ke tukang lasnya dan jasa-jasa lainnya gitu. Yaudah, kayaknya segini aja untuk di part kali ini. Part pertama dimana kita beresin dulu bagian rangka, bagian-bagian yang missing, yang gak ada di motor ini. Gue juga lupa bilang kalau tadinya tuh di bagian ini nih, tahanan cover, ini tuh bengkok ke bawah. Nah, ini udah gue lurusin lagi, si Cepi sih lebih tepatnya yang beresin. Dia pakai palu, tarik ke atas dan bisa lurus lagi. Nah, kalau misalnya kalian dapetin bahan F1ZR kalian itu ternyata gak ada dudukan behel, terus gak ada lubang di bagian tangki. Terus kalau misalkan kalian iseng mau bikin jalur pedok, kalian bisa tiru dengan cara gua kayak gini. Yaudah, kayaknya sampai di sini aja untuk di video kali ini. Part pertama restorasi F1ZR gua yang baru. Tunggu aja di part kedua kalau misalkan kalian masih penasaran dengan konten-konten lanjutan dari project F1ZR gua ini. Pokoknya di part selanjutnya kita bakal bongkar semua. Kita pretelin semua rangka-rangka, kaki-kaki dan lain-lain. Kita lepas-lepas semuanya dan nanti kita lanjut ke bagian pengecatan, terus yang lain-lain lah intinya. Pokoknya kalian stay tune aja jika kalian masih penasaran seperti apa nantinya motor gua setelah jadi 100%. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.